tempat ini. Perkenalkan, nama saya Rina Lawi Kosasi, istri dari Bapak Antonius Nicholas Stefanus Kosasi yang merupakan Direktur Utama PT Taspen Persero. Jadi awal mula itu adalah saya ini adalah seorang perempuan yang mencari keadilan. Perjuangan saya itu sudah sejak tahun 2017 sebenarnya ya. Dimana pada saat itu pertama kali saya mendapati bahwa suami saya itu mempunyai kehidupan yang lain yang begitu mengejutkan, karena saya itu tidak pernah menyangka, karena di depan kami seluruh keluarga itu kelihatannya baik sekali. Dan itu pertama kali waktu saya mendapat itu karena tidak sengaja melihat video di handphone. Itu pertama kali. Cuma karena kondisi keadaan waktu itu tahun 2017 itu di mana anak kami baru berusia 2 tahun. Jadi seluruh keluarga termasuk pembimbing rohani kami juga yang meminta, waktu itu saya diminta, ya sudah kamu sabar, terima kembali karena apa hilaf dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ya sudah kita lanjut lagi. Tapi ternyata yang katanya dia hilaf, katanya sudah bertobat, itu kejadian lagi, berulang-ulang gitu. Nah puncaknya ini adalah pada tahun 2019 itu, karena sering tidak pulang, terus keberadaannya tidak bisa diketahui, katanya rapat dengan macam-macam orang. Ya namanya seorang istri ya pasti kita mencari ya kemana suami kita berada gitu ya. Tapi karena begitu misterius, jadi saya pun ya mulai mencari tahu gitu, sampai akhirnya saya dapati bahwa ya kelakuan lama keluar lagi gitu ya. Nah pada tahun 2020 di mana kita menghadapi pandemi, itu memang situasi sulit karena kita semua di rumah. Termasuk kantor-kantor pemerintahan juga semua lockdown. Di awal-awal 2020 itu benar-benar kita juga semua ketakutan ya. Nah di saat itu ya orangnya semakin menghilang, katanya banyak proyek dan lain sebagainya gitu. Saya pun karena keadaan pandemi juga takut, jadi tidak bisa berbuat banyak. Ya tapi mungkin seizin Tuhan atau bagaimana, toh ketahuan juga dan segala macam. Nah waktu itu memang apa ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Martin, memang ada masa-masa di saat itu kadang-kadang waktu dia pulang itu dia ada pembicaraan dengan saya. Memang kan apa ya, serba salah ya kita sebagai istri ya. Kita mau ngomong apa adanya, dibilang kita tidak menjaga rumah tangga. Kita mau bersuara, dibilang ini kok buka-buka aib suami sendiri gitu ya. Jadi itu dilematis sekali. Tapi karena saya itu, keseharian saya itu sering diancam. Awas kalau kamu kasih tahu orang, awas kalau kamu begini, awas. Nanti keluarga kamu, nanti saya bunuh apa segala macam. Saya jadi berpikir gitu loh. Karena dengan tindakannya di depan orang yang begitu kelihatannya baik sama saya, tetapi di belakang itu saya diperlakukan seperti itu. Saya pikir kalau satu hari saya terjadi sesuatu, tidak ada yang percaya dengan apa yang saya katakan. Nah memang sejak saat itu saya mulai merekam, karena saya pikir ini kalau ada apa-apa sama saya, orang harus tahu gitu loh. Saya tuh hidup dalam ketakutan, luar biasa ketakutannya, trauma. Saya sampai harus pergi bertemu dengan psikiater, dengan psikolog, supaya saya tuh bisa ditenangkan gitu ya. Tapi malah bukti-bukti saya pergi ke psikiater itu dipakai olehnya
untuk bicara dengan semua kementerian bahwa saya ini gila, bahwa saya ini punya penyakit mental sehingga dia harus keluar rumah dan dia punya hak untuk bisa menikah lagi atau cari perempuan lain begitu. Oleh karena itu pada saat kejadian pertama kali itu viral, saya temukan dia di jalanan dengan perempuan lain. Waktu itu memang saya marah sekali karena di mobil itu ada anak saya melihat. Saya marah sekali, ya mau gak mau saya pasti emosi. Gak mungkin seorang istri melihat suaminya dengan perempuan lain terus kita santai, itu gila, itu gak mungkin. Jadi saya marah sekali. Dan video itu viral di tahun 2021, bisa dicek di YouTube. Akhirnya kan memang ada pemanggilan dari kementerian gitu. Nah, dia memakai video itu dengan semua bukti-bukti saya pergi konsul ke psikiater itu sebagai alibi, dan dia memperlihatkan juga bahwa ini saya sudah ceraikan dia. Cuma saya itu tidak terima, sehingga saya itu buntutin dia kemana-mana dan saya ngamuk di mana-mana gitu. Sehingga pada saat saya mau minta keadilan, mau mencoba bertemu dengan termasuk Pak Erick Thohir, saya nggak diterima. Surat saya pun nggak ada yang sampai. Waktu itu saya ingat di awal-awal itu saya memang berjuang sendiri ya. Karena saya belum kenal siapa-siapa, saya juga awam. Tidak punya uang untuk hire lawyer atau apapun gitu loh. Dan saya kan hanya ya ibu rumah tangga lah notabene ya. Jadi ya segala cara saya upayakan, pergi bikin LP pun ke polisi bahwa saya ini dapat pengancaman, saya KDRT, SP3. Saya kasih lihat video suami saya selingkuh sama perempuan lain, mau coba mungkin ini pasal persinahan atau apa, SP3 juga. Bukti-bukti saya dihilangkan gitu loh, tidak ditemukan tindak pidana katanya. Akhirnya setelah itu nggak lama memang, setelah video viral itu dan setelahnya pemanggilan, akhirnya dia baru gugat saya di akhir bulan Februari 2021, kalau nggak salah tanggal 8 Februari 2021 saya digugat cerai. Nah, waktu gugat cerai pun itu saya ke pengadilan berharap masih ada mediasi 3 kali saya bisa bertemu, saya mau bicara gitu. Jadi kenapa saya diceraikan? Apa salah saya? Karena saya tidak mau menerima uang atau karena apa gitu loh? Kenapa? Salah saya apa? Selama ini saya menjaga anak-anak dengan baik, saya tidak pernah macam-macam gitu loh. Salah saya apa gitu? Tapi beliau tidak pernah datang mediasi satu. Katanya ada tugas negara, dikasih surat, ada tugas negara. Saya menunggu sampai sore 3 kali, nggak pernah datang. Total sidang dimulai. Akhirnya sidang berjalan, putusan keluar, seperti biasa di sidang itu, di putusan itu ya sudahlah diatur semuanya. Bukti-bukti yang saya berikan pada persidangan juga semua dibilang tidak valid. Intinya putus cerai, terus hak asuh anak berada sama saya, dan putusan pengadilan itu memang ada biaya pendidikan sama alimoni buat saya, tetapi tidak banyak. Karena saya melihat tanggung jawab dia untuk anak saya ini tidak jelas kemudian hari, jadi saya mengajukan banding. Nah, pada saat saya kebingungan itu, abang kita Pak Kamarudin ini yang membantu saya sejak dalam proses banding sampai saat ini. Sekarang proses kasasi ya Bang ya, tapi belum keluar putusannya. Nah, jadi setelah melalui proses itu, ya memang hidup jadi semakin susah ya. Susahnya karena mana ya, semua serba terbatas gitu. Jujur aja kalau bukan saya dipegang sama abang ini, saya itu dulu sampai nggak bisa tidur karena ketakutan, selalu dihantui dengan ancaman-ancaman itu. Kalau bukan karena ini, saya baru pertama kali bisa tidur dengan nyenyak setelah beliau menjadi pasal hukum saya.